Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-musnadu hadis musnad. Al-musnadu adapun hadis musnad bi fathin nuni dengan dibaca fathah nunnya, yuqalu diucapkan, likutabin untuk orang-orang yang menulis, untuk para pengarang, jamaah yang telah mengumpulkan fihi di dalamnya, jamaah yang telah mengumpulkan fihi di dalamnya, ma asnadahu as-sahabatu, sesuatu yang disanadkan oleh para sahabat. Sesuatu yang disanadkan oleh para sahabat. Apa itu sesuatu yang disanadkan para sahabat? Tidak lain yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuqalu dan diucapkan aidan juga, dan juga diucapkan lil hadisi untuk hadis al-ati yang akan datang. Al-ati yang akan datang, ta'rifuhu definisinya. Hadis yang akan datang nanti itu dikatakan hadis musnad. Namun secara istilah pengertian hadis musnad itu apa? Al-musnadu adapun hadis musnad, huwa yaitu al-hadisu hadis, al-muttasilu yang sambung. Hadis yang sambung, isnaduhu sanadnya, isnaduhu sanadnya, min rawihi dari rawinya, ila ayyantahiya sampai berakhir ilan nabi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilan nabi sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakila dan dikatakan, ghairu dzalik selain itu, fi ta'rifi dalam definisinya. Hadis musnad secara definisi itu diartikan hadis yang sambung sanadnya dari rawi, dari yang merawikan, semisal Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini rawi hadis. Nah, di sini disebutkan sanadnya sampai kepada akhir sanad, yaitu siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan semuanya. Itu namanya hadis musnad. Maka dari itu seperti kitab hadis musnad milik Imam Ahmad bin Hambal, namanya musnad. Kenapa dinamakan musnad? Musnad Imam Ahmad bin Hambal karena dalam kitab Imam Ahmad bin Hambal itu menyebutkan semua sanadnya dari awal sanad yaitu Imam Ahmad sampai akhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ala hada ta'rifi, dan menurut definisi ini, fal mauqufu maka hadis mauquf, wal maqtu'u dan hadis maqtu'. Mauquf itu hadis yang cuma disandarkan kepada sahabat, tidak kepada Rasul. Nah, itu berarti kan tidak sampai akhir sanad. Akhir sanad kan sampai Rasul. Nah, kalau mauquf itu sampai sahabat. Kalau maqtu' itu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, kepada tabi'in, tidak sampai ke Rasul. Wal munqati'u dan hadis munqati'. Kalau munqati itu hadis yang terputus, maksudnya ada satu dari rawi yang tidak disebutkan. Itu namanya hadis munqati'. Kemudian wal mu'allaku dan hadis mu'allak, hadis yang digantungkan. Maksudnya bagaimana? Hadis yang digantungkan di sini hadis yang dibuang awal sanadnya. Semisal saya merawikan hadis. Nah, kok saya tidak menyebutkan
nama guru saya atau nama orang yang saya dengar langsung, berarti namanya mu'allaq. Itu namanya mu'allaq. Kemudian wal mursalu, dan hadis mursal. Hadis mursal yaitu hadis yang diangkat oleh tabi'in kepada Nabi. Otomatis ini kan kemungkinan ada yang dibuang, yaitu sahabat. Kenapa tabi'in langsung mengatakan qala Nabi, padahal dia secara logika tidak mungkin dia mendengar langsung dari Nabi. Itu namanya hadis mursal. Hadis yang diangkat oleh tabi'in kepada Rasulullah. Wal mu'dalu, dan hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang dua sanadnya dibuang secara langsung, secara berurutan. Dua sanad atau dua rawinya dihilangkan. Nah, semua itu hadis mauquf, maqtu', munqati', mu'allaq, dan mursal laisat minal musnadi, tidak termasuk dari hadis musnad. Sebabnya apa? Hadis musnad kan harus disebutkan semua sanadnya dari awal hingga akhir. Maka dari itu kesimpulannya di sini, hadis yang berkriteriakan mauquf, maqtu', munqati', mu'allaq, dan mursal tidak dinamakan hadis musnad. Kemudian hukumnya, hukmuhu, adapun hukumnya, hukum hadis musnad. Hadis musnad itu bagaimana? Hukmuhu as-sihhatu sahih, awil hasanu atau hasan, awil dha'ifu atau dhaif. Jadi di sini hadis musnad fleksibel. Kenapa fleksibel? Sebabnya nanti dilihat ketika ini musnad itu kan dari segi sanadnya, dari segi rawinya. Berarti ketika nanti rawinya ini memenuhi persyaratan 5, otomatis nanti hadis ini adalah sahih jikalau rawinya itu sangat dobit sekali, sangat teliti, sangat kuat hafalannya. Namun semisal nanti rawinya itu teliti, tapi teliti yang biasa, kurang daripada ketelitiannya, di bawah ketelitian hadis sahih, atau kekuatan hafalannya itu kuat biasa, itu namanya hasan. Nanti ketika 5 kriteria ini ada yang cacat, otomatis dinamakan hadis dhaif. Bihasabi sifati rijalihi. Bihasabi sifati rijalihi, dengan menganggap atau dengan kita menghitung, dengan kita menganggap sifat-sifat para rawi hadis, atau dengan menurut kriteria rawi hadis, menurut sifatnya, menurut sifat rawi hadis tersebut. Nah, itu seperti itu. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis al-muttasil. Ini hampir mirip antara hadis musnad sama hadis muttasil. Kalau muttasil kan sambung, kalau musnad disebutkan sanadnya. Hampir mirip. Coba kita amati hadis di sini. Al-musnadu, adapun hadis musnad, huwa yaitu al-hadisu, hadis alladzi ittasala, yang telah sambung. Hadis yang telah sambung sanadu, sanadnya, bisa main dengan mendengar, kulla rawin, bisa ma'i kulli rawin, dimudahkan dengan mendengar setiap rawi, min ruwati, dari para rawinya, Setiap rawi, setiap orang yang meriwayatkan hadis itu mendengar langsung dari para rawinya. Mimman fauqahu, yaitu dari orang yang di atasnya. Orang di atasnya berarti siapa? Gurunya. Dari gurunya. Ila muntahahu, sampai akhir sanad, sampai akhir rawi, akhir sanad atau rawi. Sawaun kana intihau, baik halnya akhir sanadnya itu, ilaihi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
au ila sahabi, atau sampai pada sahabat. Wa yuqalu, dan dikatakan, diucapkan, lahu untuk hadis mutasil. Hadis mutasil dalam nama yang lain itu dinamakan al-mausulu, hadis mausul. Mausul itu hadis yang disambung. Wal mu'tasilu, dan hadis mu'tasil, hadis yang sambung. Wa bihada, dan dengan ini ulima, diketahui, annal musnada, bahwasanya hadis musnad akhassu, lebih khusus minal muttasili, daripada hadis muttasil. Fakullu musnadin, maka setiap hadis yang musnad, muttasilun, yaitu hadisnya muttasil. Walaisa kullu muttasilin, walaisa kullu muttasilin, dan tidak setiap hadis yang muttasil musnadan itu hadis musnad. Tadi kan kita ketahui kalau hadis musnad itu menyebutkan sanad dari awal sampai akhir, berarti sampai kepada Rasul. Kalau hadis muttasil pengertiannya tadi kan hadis yang disambungkan sanadnya, atau hadis yang sambung sanadnya dengan mendengarkannya seorang rawi dari rawi-rawi yang lain sampai akhir sanad, baik akhir sanad itu sampai kepada Rasul atau cuma berakhir kepada sahabat. Nah, dengan demikian kita tahu bahwasanya hadis musnad itu khusus sampai kepada Rasul, harus sampai kepada Rasul. Namun kalau hadis musnad bisa sampai kepada Rasul atau cukup sampai kepada sahabat. Berarti hadis mutasil itu lebih umum, kalau hadis musnad itu lebih khusus. Nah, seperti itu. Wa ala hadza ta'rifi, dan menurut definisi ini, fal mauqufu, maka hadis mauquf. Hadis mauquf itu apa? Tadi hadis yang disandarkan kepada sahabat. Wal maqtu'u, dan hadis maqtu'. Hadis maqtu', hadis apa? Hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Qad yakunu, terkadang hadis itu muttasil. Terkadang hadis itu muttasil, namun tidak musnad. Sebenarnya kalau hadis musnad harus sampai kepada Rasul. Kalau hadis dua ini cukup sampai kepada sahabat gitu aja. Makanya qad yakunu muttasilan, terkadang mutasil, sambung. Artinya sambung itu sanadnya semua disebutkan, namun terkadang tidak sampai kepada Rasul, cuma berakhir, bermuara sampai pada sahabat saja. Nah, hukumnya bagaimana kalau demikian? Hukmuhu, adapun hukumnya, anau, bahwa hadis mutasil mislu sabiqihi, seperti hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya apa? Yaitu hadis musnad, sama persis dengan hadis musnad. Qad yakunu, terkadang sahihan, sahih, terkadang hadis itu sahih, au hasanan, atau hadis itu hasan, au dhaifan, atau dhaif. Jadi fleksibel. Ustaz, kenapa itu kan cuma berakhir kepada sahabat saja, kenapa di sini fleksibel? Iya, sebabnya mutasil di sini itu bisa sampai kepada Rasul, bisa sampai kepada sahabat. Nah, ketika sampai kepada sahabat, mungkin nggak sahabat itu mendengar langsung sampai ke Rasul? Mungkin. Maka dari itu nanti dalam pembahasan kriteria sahabat, yaitu sahabat itu semuanya adil. Sahabat itu semuanya adil. Nggak mungkin sahabat itu fasik atau tidak adil. Karena apa? Karena yang membawa agama ini, yang membawa ajaran ini semuanya adalah sahabat. Nggak mungkin sahabat itu memanipulasi atau
merusak atau bohong dalam menyampaikan agama ini. Maka dari itu ini adalah kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat adalah adil. Kan ada yang munafik Ustaz. Kalau munafik itu bukan sahabat, itu orang munafik. Sudah disebutkan satu persatu nama-nama mereka oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi itu wafat. Maka dari itu tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh orang munafik. Maka dari itu semoga ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.